Ya, karenanya kan kami di dalam pandangan kami tidak menyetujui RUU ini sebelum ada pengesahan undang-undang yang mengatur tindak kejahatan seksual yang lainnya gitu. Sehingga di rapat balik itu sudah kami sampaikan, dalam waktu itu Pak Muzamil yang menyampaikan sebagai juru bicaranya bahwa RUU TPKS ini Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara Rana. Di video kali ini guys, Rana bakal ngebacain sebuah artikel dari Nafis dengan judul PKS sedang pansos untuk menutupi kebejatan calegnya yang mirip dengan HW, pemerkosa 12 santriwati. Guys, meskipun MUI Bandung meminta masyarakat untuk tidak membahas kasus perkosaan yang dilakukan oleh HW terhadap 12 santriwatinya di sebuah lembaga pendidikan keagamaan di kota Bandung, itu tidak mungkin ya guys, karena rakyat juga berhak tahu apa dan bagaimana kisah pilu ini sampai terjadi, apalagi di lembaga agamis guys. Kita tidak menyangka ya bahwa HW yang katanya ustadz ini sampai tega loh memperlakukan hal itu terhadap 12 orang santriwatinya sendiri dengan menggunakan bantuan pemerintah sampai santriwati tersebut melahirkan 8 bayi dan 2 korban diantaranya tengah mengandung. Anak korban berjumlah 12 orang dengan rata-rata usia 16-17 tahun. Ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Ghazali Emil. Korbannya 12 anak yang melahirkan 8 yang tengah hamil 2. Lanjut Dodi seperti itu guys. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, pelaku ini menjadikan anak yang dilahirkan oleh santri korban tersebut untuk meminta sumbangan guys. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan para korban ini diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Ujar Wakil Ketua LPSK RI Livia Istaniadi F. Iskandar dalam keterangan yang diterima detik.com. Setelah kasus ini heboh dan menjadi perbincangan nasional guys, ada yang kepanasan dengan mengalihkan isu seolah HW ini adalah penganut Syiah. Hal ini pun langsung dibantah ya oleh organisasi masyarakat Ahlul Bait Indonesia atau API yang dikenal sebagai penganut mazhab Syiah di Indonesia. Sebagai salah satu wadah komunitas Muslim Syiah di Indonesia, API sangat menyesalkan tersiarnya kabar yang menyesatkan dan tendensius itu tanpa lebih dahulu melakukan klarifikasi atau tabayun sebelum membagikan isu yang diperoleh dari media sosial tersebut. Demikian bunyi siaran pers dikutip dari laman resmi API. Lalu guys, ada juga nih yang menyatakan bahwa pelaku ini adalah lulusan Universitas Islam Nusantara untuk menyudutkan Islam Nusantara yang selama ini digaungkan oleh NU dan pemerintah ya. Dengan maksud hanya bahwa pelaku ini adalah bagian dari pendukung Presiden Jokowi. Tetapi guys, fakta tersebut pun langsung dibantah oleh pihak universitas terkait. Rektor Uninus Profesor Dr. Haji Engkus Kuswarno MS menegaskan apa yang dilakukan oleh HW telah menodai lembaga pendidikan serta melanggar norma agama, hukum, masyarakat dan melukai harkat kemanusiaan. Rektor pun juga mengklarifikasi beberapa media daring yang menyangkut pautkan HW berpendidikan terakhir di Universitas Islam Nusantara atau Uninus Bandung. Menurutnya guys, HW ini bukan lagi mahasiswa Uninus sejak 4 tahun lalu ya, sehingga yang bersangkutan tidak ada sangkut pautnya dengan Uninus. Maka perbuatannya itu adalah murni pribadi dan dalam ranah hukum pidana. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan institusi akademik seperti Uninus, ungkapnya guys. Logika sajalah ya, jika pelaku masih dikaitkan dengan lembaga kampus, lalu bagaimana dengan para koruptor yang juga lulusan universitas tertentu? Apakah salah kampusnya juga? Tentu tidak bukan, karena masing-masing orang bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri. Lalu siapakah HW sebenarnya? Ternyata guys, rekam digitalnya ini terdapat di situs resmi Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia pada Mei tahun 2019 lalu. Dari situs resmi Kemenak yang beralamatkan di kemenak.go.id, kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Agama ini pernah melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren atau FK-PKPPS, dan FK-PKPPS ini merupakan mitra Kemenak untuk melakukan perbaikan tata kelola pendidikan kesetaraan pada pesantren. Bahkan guys, dalam acara tersebut ini dilakukan pengukuhan pengurus nasional FK-PKPPS ya, di mana Heri Wirawan Jawa Barat menjadi ketua terpilih dan didampingi oleh Wakil Ketua Totok Budianto dari Jawa Timur. Menurut Heri guys, FK-PKPPS ini didirikan bertujuan untuk penguatan tata kelola pesantren salafiyah penyelenggara
pendidikan kesetaraan. Isu utama yang dibangun adalah persoalan akreditasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang telah berjalan setahun belakangan ini, ujar Heri seperti itu. Jadi jelas ya guys, jika HW ini bukan orang Syiah seperti yang difitnahkan oleh mereka, dan sekarang kita juga tidak heran kenapa MUI Bandung meminta kita menutup kasus ini, karena pihak MUI Bandung ini pasti kenal dengan sosok HW ini. Karena dia adalah Ketua Pengurus Nasional FK PK PPS dari Jawa Barat. Setelah kasus asusila ini terkuak ke publik guys, Kementerian Agama atau Kemenak akhirnya mencabut izin operasional pesantren Munarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat usai pemimpinnya melakukan hal bejat itu terhadap 12 santriwatinya. Yang lucunya lagi guys, PKS ini tanpa malu atau tidak tahu malu ya, malah ikutan pansos terkait kasus ini. Padahal kasus ini terjadi di Bandung, Jawa Barat yang menjadi basis PKS sejak lama. PKS tidak usah cari simpati rakyat karena banyak kader PKS yang katanya partai dakwah tapi kelakuannya sama bejatnya dengan Heri Wirawan. Kita masih ingat ya guys, dengan kasus seorang calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Pasaman, Sumatera Barat, AH yang kabur setelah ketahuan tega mencabuli anak kandungnya sendiri sejak kelas 3 sekolah dasar atau SD selama 8 tahun. Jika Heri mencabuli anak orang lain, si caleg PKS ini malah mencabuli anak kandungnya sendiri guys, sejak anak tersebut masih SD dan selama 8 tahun. Terkait kasus yang menimpa santriwati di Bandung ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS dengan maraknya kasus pelecehan seksual di masyarakat. Dia pun menilai keberadaan pasal-pasal pada KUH pidana tidak membuat efek jerah para pelaku. Dan faktanya yang tidak terbantahkan ini jika PKS adalah partai yang sudah 2 kali menolak aturan untuk mencegah kekerasan seksual guys. Pada tahun 2019, PKS menolak rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dengan alasan RUU tersebut pro-zina. Padahal guys, RUU PKS ini adalah sebuah ide mulia yang dipikirkan dengan matang oleh Komnas Perempuan. Kalau RUU PKS disahkan menjadi undang-undang, untuk kali pertama hukum di Indonesia akan memandang berengseknya kekerasan seksual dari mata korban. Jika RUU PKS difitnah sebagai pro-zina seperti alasan PKS menolak RUU tersebut, hal ini dibantah keras oleh Komnas Perempuan. Kenapa kami disebut bohong? Karena apa yang disampaikan itu, informasi yang beredar di internet itu atau sosial media memang yang tidak ada dalam RUU. Ada yang nggak dalam RUU itu menyebutkan bahwa orang tua yang meminta anak-anak pakai jilbab akan dipidanakan. Dan soal melegalkan LGBT, tidak ada satu LGBT pun yang muncul dalam RUU. Tidak ada kata free sex, zina, itu semua nggak ada. Jelas Azriana, Ketua Komnas Perempuan. Dan menjelang akhir tahun 2021 guys, PKS juga mengkritik Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Nah, akhir kata, masih percayakah dengan PKS yang ingin pansos meminta pelaku pemerkosa terhadap santriwati dihukum berat, sedangkan PKS sendiri terbukti 2 kali menolak aturan untuk mencegah kekerasan seksual? Wassalam dari Nafisiwan. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sebuah pesantren di Cibiru, Bandung. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandung Agus Murjoko menyebut perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Pemerkosaan HW saat ini tercatat mencapai 12 orang dan usianya masih di bawah umur. Bahkan 7 korban diantaranya sampai hamil dan sudah melahirkan 9 bayi.